Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang kita yakin sedang mendengar, sedang melihat, sedang mengetahui semua gerak-gerik kita. Dan tentu kalimat ini kita ucapkan dengan harapan agar segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi olehnya. Karena dia telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat berterima kasih kepadanya, dan dia akan menambah nikmat dan mempertahankan apa yang sedang diberikan kepada kita. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan dengan harapan tentunya kita akan mendapatkan janji Allah diberikan 10 kali tambahan rahmat dengan mengucapkan sekali saja salam hormat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita kitab Tauhid, dan kita masuk siang ini semoga Allah berkahi bab 14 termasuk syirik, istighatha atau doa kepada selain Allah. Dan ini tentu sebelumnya ada beberapa pasal semuanya disebutkan oleh penulis dengan istilah termasuk syirik ya. Artinya memang ini perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar, bahkan ini termasuk syirik akbar. Istighatha adalah meminta doa, menyampaikan hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang berbicara dengan patung, pohon, api, atau mungkin dia meramal nasibnya dengan ramalan bintang. Semua itu masuk dalam masalah istighatha. Dan sayangnya banyak sekali konsumsian anak-anak kita sekarang mengajarkan untuk itu. Nah, pernah saya mengajak jemaah sekalian untuk menjauhi boneka-boneka dari rumah semaksimal mungkin. Apalagi kalau dasarnya memang dikartunkan boneka itu dengan cerita-cerita yang bisa merusak istighatha ini. Seperti misalnya kita selalu atau punya gambaran tentang Doraemon misalnya, boneka yang bisa berbicara kemudian bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, sehingga anak yang megang atau pemilik boneka itu bisa minta tolong kepada dia walaupun dalam keadaan darurat. Mungkin kita orang dewasa menangkap itu, oh ini kartun, lucu, kreativitas, seni, apalah bahasanya. Tapi bagi anak-anak kita berbeda. Terlebih lagi kalau kita memang sengaja memberikan boneka Doraemon di kamarnya. Maka yang ditangkap sama dia apa? Seperti kartun itu. Mungkin kita tidak sadar pada saat dia mau tidur diajak bicara bonekanya. Mungkin dia minta sesuatu padanya. Maka ini masuk dalam masalah akidah. Dan banyak contoh-contoh yang lain tentunya. Bapak Ibu mungkin jauh lebih tahu dari saya. Banyak sekali jenis-jenis kartun-kartun yang harus kita jauhi dari anak-anak kita karena memang meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang banyak dikonsumsi hampir semua anak Indonesia mungkin tidak asing dengan kartun cerita anak Hindu yang terkenal, dikenal dengan anak dewa ya. Itu selalu diputar dengan serial-serialnya. Saya pernah temukan kebetulan anak-anak saya batasi sekali, tidak boleh mereka mengkonsumsi televisi karena banyaknya acara-acara yang bisa berpengaruh pada mereka. Satu waktu pernah TV menyala di rumah, mungkin habis mati lampu terus nyala gitu ya. Terus terlintaslah kartun itu. Anak kecil yang badannya berwarna biru gitu kan. Terus kemudian anak-anak saya duduk. Biasanya memang mereka tanya ke saya dulu, ini boleh atau enggak gitu. Maka pada saat itu mereka tanya. Saya duduk bersama mereka. Saya duduk kurang lebih 25 menit atau 30 menit menonton kartun itu. Karena saya ingin tahu isinya apa. Subhanallah, 30 menit itu sudah cukup membuat anak kita syirik. Luar biasa gitu. Jadi diceritakan pada saat itu dewa hujan sedang ngambek, marah dengan penduduk bumi. Sehingga dia tidak turunkan hujan. Dewa hujan ya. Kita tahunya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala
yang menurunkan hujan, yang mempergantikan siang dan malam dan menciptakan apapun. Tapi ini digambarkan tidak, ada dewa. Dan digambarkan di situ, dewa itu lagi duduk di singgasananya di atas awan, di sebelahnya ada dayang-dayangnya, kemudian ada seperti kerajaan, ada buah-buahan, dan dia lagi makan sambil dia mengatakan, saya sedang marah kepada penduduk bumi. Dan terus tiba-tiba kena hujan tidak turun-turun, si dewa kecil yang di bumi ini, lalu dia marah, kenapa manusia di bumi tidak dikasih air, lalu dia menantang dewa itu berantem. Dan betul-betul berkelahi gitu. Dia datang, dewa itu ditarik, ditaklukkan lah segala macam, akhirnya tunduk kepada dewa kecil itu. Yang tadinya bermain-main sama anak-anak biasa gitu. Maka ini fatal sekali, mungkin kita pun yang dewasa bisa merusak pikiran kita ya. Oh ini mungkin memang ada dewa ini kali, ada dewa ini yang bisa ini, bisa itu. Mungkin, bagaimana dengan anak kecil yang masih fitrah? Maka bahaya sekali ini. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Biasanya awal bibit. Ya. Akhirnya muncul istighatha, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain juga banyak sekali orang. Semoga Allah kasih hidayah. Pada saat sholat sibuk mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam, minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Baik mana komitmen tadi yang Anda ucapkan itu? Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Kenapa masih minta ke kuburan? Kalau kuburan itu dianggap bisa memberikan manfaat, kenapa kita tidak yakin pemilik tanah, batu, dan mayit yang ada dalam kuburan itu lebih mampu? Belum ada satu riwayat pun Aisyah radhiyallahu anha pada saat Nabi SAW meninggal dan kuburan Nabi di dalam kamar tidurnya Aisyah. Belum pernah satu kali riwayat pun, padahal Aisyah masih hidup 30 tahun sekian setelah Nabi SAW meninggal. Gitu kan. Tidak pernah dia mengatakan tiap hari misalnya, atau pernah satu kali aja buka pintu rumah Nabi SAW atau rumahnya mengatakan silakan minta-mintalah di kuburan Nabi, karena ini Nabi. Beristighatsalah, minta tolonglah. Atau tawaflah di kuburannya, tidak pernah ada. Bagaimana sekarang ada di antara kita yang mengerti? Begitu pula dengan kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kuburan para syuhada Badar, syuhada Uhud. Tidak pernah ada riwayat satupun sahabat datang ke sana mengambil tanahnya, taruh air di sana, sehingga akhirnya dilakukan oleh orang-orang sekarang tidak ada contohnya sama sekali. Ya, dengan alasan ini kuburan orang soleh. Siapa lebih soleh dari Nabi SAW? Siapa lebih soleh daripada para sahabat? Daripada syuhada Badar dan Uhud yang sudah jelas-jelas dapat jaminan surga. Ya. Diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah, bab ke-14 termasuk syirik istighatsah atau doa kepada selain Allah. Dalil pertama surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan pernah kamu menyembah. Ini bahasa umumnya, terjemahan umum, tapi kalau bahasa letterletnya, wala tad'u, doa, dakwah. Jangan berdoa. Janganlah kamu berdoa atau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Pohon kah, batu kah, kuburan kah, api lah, apa saja. Jangan minta tolong pada mereka. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Makna zalim adalah menzalimi diri sendiri sehingga kena hukuman Allah gara-gara dia melanggar. Yang kedua, tapi ini masih lanjutan ayat 107 surah Yunus. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpahkan satu kemudaratan kepadamu, Allah mau kamu kena penyakit atau kita kena penyakit, kena cobaan apa sajalah, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Tidak bakal sembuh, tidak bakal beranjak atau berubah dari sedih ke senang, ya, dari musibah kepada solusi kecuali dengan izin Allah. Maka itu kita harus minta hanya kepada.
jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia itu. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita kesehatan, rezeki, keturunan, pasangan yang baik, apalah, tidak bakal pernah ada yang bisa menahannya. Dan tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil orang lain, enggak ada itu. Sama sekali. Dan sudah pernah saya sampaikan, Hasan Basri rahimahullah berkata, aku selalu senang dan tenang hidup di muka bumi ini karena dua hal. Yang pertama karena ajalku sudah ditentukan oleh Allah, sehingga aku tidak perlu pikirkan lagi. Toh pasti mati, sekarang atau nanti. Ya sudah tinggal beramal saja. Dan aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan tidak akan diambil oleh orang lain. Maka tidak perlu berpikir ke sana sini. Kalau Allah berikan kepada kita cobaan, tidak ada yang bisa menahannya. Biar kita datang ke seorang raja dunia, seorang ahli bela diri. Kalau Allah mau kita tergelincir, jatuh, ya, keseleo, apa saja, sakit, pasti kena. Sebaliknya kalau Allah mau berikan manfaat kepada kita, biar seluruh muka bumi ini tidak mau, tetap akan sampai ke kita. Ini landasan dasar akidah. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang yang minta kepadanya akan dikasih. Dan selalu minta yang baik saja. Jangan minta yang buruk. Pernah ada sahabat stroke seluruh badannya kecuali wajahnya. Dan stroke-nya aneh sekali. Sampai menjadi buah bibir di Madinah dan akhirnya sampai kepada Nabi SAW, Nabi datangi. Lalu kata Nabi SAW, waktu lihat orang ini, kau berdoa apa sama Allah? Kata dia, saya mengucapkan ya Rasulullah, ya Allah kalau seandainya ada hukuman yang akan menimpa saya di akhirat, maka percepatlah di dunia. Maka kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kau minta sesuatu yang bisa menyusahkanmu? Kenapa kau tidak katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Banyak orang begitu, anaknya sakit, dia lalu bilang, daripada anak saya sakit, saya saja. Kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Ya. Ini kalimat tidak boleh semua diucapkan ini, bisa jadi doa. Kenapa kita enggak bilang, ya Allah, pertahankanlah kesehatanku dan sembuhkanlah anakku? Kenapa tidak kita katakan, ya Allah panjangkan umurku dan berkahi agar aku bisa beribadah dan ampuni orang tuaku yang sudah meninggal ini? Kenapa harus kita doakan keburukan? Jadi harus doanya yang baik-baik dan berprasangka baik sama Allah. Tidak boleh kita sangka buruk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu yang paling baik diberikan Allah kepada seorang hamba daripada prasangkaan baik dengan Allah. Walaupun mungkin di mata kita itu sebuah cobaan, sebuah masalah, tapi Allah tidak menimpahkan kecuali dengan hikmahnya. Allah akan menyampaikan kita pada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu apa itu. Yakinlah di setiap ujung cobaan ada janji Allah yang besar. Kalau kita sabar, kita lalui dengan tenang selama memang kita benar, tidak ada masalah. Kalau kita salah, kita beristighfar, bertaubat juga akan selesai masalahnya. Tapi kalau tidak, kita pilih jalan yang lain, maka pasti kita akan mentok ke masalah itu makin rumit, tidak ada jalan keluar, makin membesar dan seterusnya. Kemudian dari selanjutnya, setelah Yunus 107, adalah surah Al-Ankabut ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamliku lakum rizqan fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuruhu lahu. Ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, sembah ini adalah tunduk, patuh, cinta, memohon, diberikan sesuatu, berlindung dari sesuatu, itu namanya sembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami cinta, kami tunduk, kami patuh, kami memohon, kami berlindung. Ya. Kata Allah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, mohon-mohon kepadanya, tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Dan makna rezeki adalah kebutuhan. Semua yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, semuanya
Itu adalah rezeki. Jadi jangan mengurung rezeki itu, teman-teman, hanya pada harta saja. Tapi mata kita bisa menangkap cahaya rezeki. Telinga kita bisa menangkap suara rezeki. Lisan kita masih bisa mengeluarkan suara rezeki. Tangan kita masih bisa menjamah, kaki masih berlangkah. Seluruh anggota tubuh berfungsi, itu rezeki. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, punya makanan hari itu, dan juga punya naungan rumah, ya, maka dia orang yang paling kaya. Ya, biar juga orang miliarder, tapi kalau penyakitnya banyak, gak berguna hartanya. Maka rezeki itu sangat luas. Allah mengatakan, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia. Ini saksi bahasan kita. Tunduklah, cintalah, patuhlah, memohonlah pertolongan, berlindunglah dari keburukan. Maksudnya Allah, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Kemudian surah Al-Ahqaq ayat 5 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka yang disembah-sembah itu, yang diminta-mintai, lalai dari memperhatikan doa mereka. Ya, yang ini yang sering kita berikan contoh, unik sekali orang yang minta-minta pada patung. Dia yang ukir, dia yang beri nama, dia yang warnain, lalu kemudian dia yang pikul ke tempat ujung rumahnya kah, di biarahnya kah, kemudian minta-minta, dipanggil-panggil patung tersebut. Allah bilang itu semua tidak bisa memberikan apa-apa, lalai. Apa yang dia bisa berikan? Bisa enggak minta aja segelas air deh, setetes air dari patung itu. Apa yang dia bisa lakukan? Allah sudah bilang, siapakah yang lebih sesat dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat. Biar tiap hari dia berdoa, memohon tidak akan dikasih. Dan mereka selalu lalai dari doa tersebut. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh-musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka itu. Ya, ini banyak sekali subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah. Bahkan di antara kaum muslimin juga ada yang ikut-ikutan. Ya, pajang-pajang patung di rumahnya gitu kan. Sayang sekali. Untuk apa gitu? Suka dengan hewan yang memang boleh dipelihara, pelihara saja. Ayam lah, angsa lah atau apa gitu ya. Yang kira-kira boleh. Maka bisa dipelihara daripada kita pasang patungnya. Ada orang buat kolam ikan harus ada patung angsanya di situ. Atau kolam renang, air mancurnya ikan. Kan gitu. Saya pernah masuk ke satu rumah begitu. Akhirnya saya ingatkan pemilik rumahnya, alhamdulillah akhirnya caranya diakalin. Patung ikannya dipoles kembali sehingga tidak ada bentuk ikan lagi. Tapi airnya tetap keluar dari situ, nggak masalah. Saya pernah juga masuk ke satu rumah, salah satu pejabat negara kita, seorang jenderal. Awal sekali saya isi taklim di rumah beliau, dan sampai sekarang masya Allah masih berjalan. Mungkin tahun 2000-an ya. 2010 waktu itu mengisi. Sekitar 7 tahun yang lalu lah. Begitu saya masuk di pintunya ada harimau. Dan ternyata bukan patung, malah harimau utuh. Mahal ya, diawetkan. Begitu saya masuk, ya gitu, saya lihat. Baiklah, saya belum tegur, saya cuma isi pengajian. Lama-kelamaan sudah 3-4 kali pengajian, alhamdulillah sudah mulai faham sedikit tentang masalah ilmu agama. Lalu saya tanya, gitu, ini apa ini Pak? Patung kah? Apa lukisan? Apa gambar? Oh enggak, ini bukan, ini harimau asli. Diawetkan ini.
Untuk apa Pak ditaruh di rumah? Ya pajangan. Itu 1 ekor hidup saja, hidup dan mati ini, yang matinya lebih mahal lagi mana? Harganya sekian banyak. Oh itu kalau bangun masjid bisa ini. Maka dia bilang ini cuma pajangan gitu. Ada maksud lain? Enggak ada. Baik, Bapak sudah tahu belum kalau tidak boleh ada patung di rumah? Ini tadinya kalau waktu masih hidup hewan, gitu kan? Tapi hewan-hewan yang dilarang dimakan dagingnya pun itu enggak boleh dipelihara. Kan gitu. Satu-satunya hewan yang bertaring yang boleh dipelihara cuma kucing saja. Ya, itu yang ada riwayat tentang sahabat Abu Hurairah. Tapi ular, ya, harimau, singa, enggak ada dalil dalam masalah ini, karena umumnya ulama fikih mengatakan yang haram dikonsumsi dagingnya, haram nilainya kan. Jadi kalau babi haram, maka haram juga ditransaksikan. Begitu juga dengan yang lain-lain yang haram dimakan, yang bertaring misalnya. Maka itu semua tidak boleh. Dan ternyata memang berjalannya waktu, alhamdulillah akhirnya beliau mau, ya, ini diapakan nih? Ya, dibuang kah? Dikasih orang kah? Saya bilang kalau dikasih orang malah sama saja. Bapak mau lebih aman ya sudah musnahkan. Memang harus begitu. Kalau enggak dimusnahin kita mau taruh di mana? Dijual lagi, orang jual lagi. Ternyata setelah itu baru saya tahu, sekian lama saya pengajian, ada 3 ekor. Satu rumah gini. Dan akhirnya waktu saya bilang coba dibacakan ayat ruqyah, kemudian ditiupkan di air lalu dilemparkan ke atau disiramkan ke tubuhnya hewan atau awetan itu. Dan ternyata dia bilang waktu dia lakukan itu, harimau itu mengeluarkan kuku. Padahal sudah diawetkan. Itu pengakuan yang punya rumah itu. Akhirnya diberikan bensin, dimusnahkan, dibakar. Jadi itu ada syaitan di situ. Dan sudah sering kita ucapkan. Tapi tadi akh yang siapin buku rupanya mengatakan masih belum mendapat buku itu ya. Ada buku yang rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat ya. Nah itu kalau ada bisa dibaca, ada 38 jenis rumah yang dikatakan tidak masuki malaikat, diantaranya yang ada hal-hal seperti ini. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu hai manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah ada di samping atau selain Allah Tuhan yang lain? Sangat sedikit kalian mengingatnya. Makna mengingatnya adalah mempelajarinya. Jadi manusia banyak tidak mengenal Tuhannya karena tidak mau belajar. Allah turunkan Al-Quran, belajar. Allah utus Rasulnya Muhammad SAW, belajar. Dengarkan Al-Quran, ayat Al-Quran, belajari tafsirnya. Duduk dalam majelis ilmu, belajari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu juga syariat apa yang diturunkan, hukum apa, mana halal, mana haram. Kita punya panduan hidup, diterapkan. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak mau mempelajari itu. Ya, masih ada prinsip belajar agama itu bukan hal yang penting, bukan hal yang wajib. Saksi bahasan adalah potongan pertama, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa. Subhanallah, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ayahnya Abu Jahal orang meninggal dalam keadaan kafir, tapi Ikrimah masuk Islam. Salah satu sebab dia masuk Islam adalah waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, membebaskan kota Mekah, dia melarikan diri sampai ke Jeddah. Di Jeddah dia naik kapal laut menuju ke Afrika, mau melarikan diri. Begitu dia bilang, dia ceritain, waktu di tengah lautan, Laut Merah dilewatin, dia bilang ada angin kencang sampai membuat ombak besar sekali. Dan di kapal itu semuanya saya kenal, kata Ikrimah. Semua saya kenal. Ini penyembah berhala semuanya. Sama dengan dia, penyembah berhala. Dia bilang begitu kapal akan terbalik ya, dengan kencangnya ombak tersebut, tiba-tiba semuanya spontan membuang patung-patung mereka. Ya, ada yang jatuh pecah, ada yang mereka buang sendiri ke lautan. Lalu mereka tanpa sadari mereka mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, Tuhan selamatkanlah kami.
Dan ternyata dengan perbuatan itu ombaknya reda. Yang tadinya mereka minta-minta pada patung-patung tersebut, ditaruh di depannya mohon-mohon, malah tambah deras ombak dan juga makin kencang anginnya. Setelah mereka berdoa langsung kepada Allah walaupun mereka belum mengetahuinya, maka yang terjadi adalah tiba-tiba saja berhenti. Maka Ikrimah pun pulang kembali. Dia bilang kalau memang bermanfaat Tuhan-Tuhan ini, patung-patung ini pastilah memberikan manfaat kepada kami pada saat itu. Maka dia pun pulang, disambut oleh istri di Jeddah, lalu kemudian dia ke Mekah dan mengucapkan syahadat. Sampai dia masuk Islam, dia menangis pada saat membaca Al-Quran sambil dia mengatakan, ini adalah perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan berinfak untuk Islam sejumlah dulu aku dan ayahku memerangi Islam. Jadi dulu Abu Jahal sama dia, Ikrimah ini, membiayai peperangan melawan muslimin segala macam. Dia bilang, saya sekarang akan berinfak menebus semua itu. Kesalahanku dan kesalahan ayahku. Walaupun ayahnya meninggal dalam keadaan kufur ya. At-Tabarani meriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruknya orang munafik ini. Maka ketika itu bersabdalah Nabi SAW, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, tapi istighatsalah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Perhatikan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW masih hidup loh. Nabi larang sahabat lakukan itu. Bagaimana sekarang setelah Nabi SAW meninggal banyak orang yang minta-minta pada Nabi. Kan ini mestinya mereka kembali kepada hadis ini ya. Seperti di Madinah itu waktu kami masih mahasiswa dulu. Biasanya di musim haji mahasiswa Indonesia, ini waktu masih zaman saya di sana ya, saya nggak tahu sekarang. Waktu itu biasa oleh pengurus Masjid Nabawi untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Pagi kita kuliah, kami kuliah, sore bisa bertugas, gitu kan. Nah itu di depan kuburan Nabi SAW kita ingatkan jemaah haji dari Indonesia, dari bahasa Melayu, di sini bacakan salam, salawat kepada Nabi SAW. Jangan berdoa di kuburan. Kita selalu ingatkan itu. Kalau mau berdoa, jangan juga menghadap kuburan, menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita menghadap membelakangi kiblat. Bacakan salawat Ibrahim, kemudian kita menghadap kiblat. Selalu kita ingatkan. Subhanallah, kadang-kadang kalau lalai sedikit saja, itu ada bapak-bapak yang kopiahnya digosok-gosok. Kopiahnya digosok-gosok, cabut kopiahnya, ambil surbannya, gosok-gosok di pintu kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini besi ini dibuat oleh kerajaan Saudi. Bukan dari zaman Nabi Muhammad SAW itu. Tapi alasannya ini berkah gitu. Kemudian juga ada yang lebih unik lagi. Kalau kita lagi lalai, rupanya sudah dipersiapkan dari kamar hotel surat untuk Nabi SAW. Jadi di kuburan Nabi itu ada lubang untuk lihat ke dalam, itu dilempar masuk. Tentu kita tidak bisa ambil ya. Nanti biasanya malam atau berapa hari sekali kuburan Nabi SAW dibuka, dibersihin. Nah dibersihinlah kuburan tersebut. Banyak kertas, bahasa Indonesia juga banyak. Isinya itu, ya Rasulullah mudahkan jodoh saya. Ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Begitu permintaannya. Ini kan istighatsah kepada selain Allah ya. Jadi nggak boleh semestinya. Yang bisa memberikan mudahkan jodoh, yang bisa menyembuhkan penyakit, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau cari berkah teman-teman, berkah dengan mengamalkan sunnah beliau. Ambil ajarannya, syariatnya, terapkan dalam kehidupan kita. Makanya kan beliau mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kalau mau belajar seperti belajar dari nabi, belajar dari para ulama. Ulama yang benar ya, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memang punya rujukan wahyu, punya ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal anbiya'a la yuwarrithu dinaran wala dirhama.
Dan nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Bukan duit, kan? Bukan baju perangnya beliau, bukan materi, gitu kan? Bukan rumahnya disuruh ambil sesuatu misalnya, enggak. Atau tanah kuburannya atau apalah. Tapi mereka mewariskan ilmu. Wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu maka dia telah mendapatkan bagian terbesar dalam kehidupannya. Tentang halal haramnya. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita pada saat kita mengamalkan ajaran Nabi SAW. Cinta yang sebenarnya adalah mengerjakan apa yang orang dicintai suka dan menjauhi apa yang orang dicintai larang. Kan gitu. Kita kalau suka dengan seseorang, maka kita selalu menjaga apa yang dia suka. Dan kita hindari apa yang dia tidak suka. Itu bentuk cinta. Berkorban, mengabdi, itu yang kita lakukan. Bukan mengambil sesuatu dari rumah, dari tanah. Di Indonesia banyak begitu, subhanallah. Dari kuburan diambil tanah-tanahnya, dianggap berkah. Batuhnya lah, sampai ada kuburan terus diisi dengan tanah-tanah baru. Tentu ini kita ingatkan ya, karena tugas kami adalah mengingatkan. Maka ini teman-teman sekalian harusnya seseorang muslim berhati-hati darinya dan kandungan bab ini kata Syekh Muhammad rahimahullah ada beberapa poin di sini, ada belasan poin. Yang pertama istighatsah. Pengertiannya lebih khusus daripada doa. Di situ dia ada footnote nomor 42. Istighatsah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Jadi kalau doa kan mungkin lebih umum ya, kita dalam keadaan sehat atau sakit biasa saja kita berdoa. Tapi kalau istighatsah itu biasanya digunakan lebih kepada memang masalah sedang dihadapi, minta jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ya kayak tadi misalnya orang lama tidak menikah, minta supaya dimulai pernikahannya, lama bekerja tapi tidak pernah kaya-kaya gitu kan. Apalah tidak laris usahanya dan seterusnya. Semua ini hanya minta kepada Sang Pencipta Allah. Tentu ini juga masuk di dalamnya banyaknya orang yang minta-minta tolong kepada para dukun untuk berikan pelaris-pelaris dagangannya ya. Ini kita sayangkan banyak sekali di antara kaum muslimin. Semoga Allah memberikan mereka hidayah. Yang kedua tafsir ayat pertama. Ayat pertama tentu tadi surah Yunus ayat 106 ya. Ada footnote nomor 43. Ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya kepada seseorang. Bedain istighatsah ini dengan meminta tolong biasa ya, manusiawi. Misalnya saya minta tolong kepada anak diambilin air. Seorang atasan minta tolong pada bawahnya dibeliin sesuatu, itu lain, itu kebutuhan sehari-hari di dunia. Tapi kalau minta diberikan keturunan, dimudahin rezekinya, gitu kan. Itu banyak orang datang ke dukun-dukun kemudian minta tolong kepada syaitan. Maka terjadilah kemusyrikan. Yang ketiga, kandungan bab adalah memohon kepada selain Allah adalah syirik. Memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Dan sudah kita jelaskan syirik ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan syirik artinya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dia mengikut sertakan Allah dengan makhluknya. Dalam hal-hal yang merupakan sifat haknya Allah pencipta. Seperti menciptakan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit, ya, memudahkan urusan. Ini hak kausalitasnya Allah. Kemudian syirik besar ini contohnya banyak, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Sudah kita jelaskan yang lalu juga menggunakan jimat-jimat di badan dan seterusnya. Syirik yang kedua asgar. Syirik asgar adalah riya atau pamer ibadah. Tapi tentu di sini yang dimaksud adalah istighatsah, minta tolong dalam kesulitan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Dan syirik akbar sudah pernah kita jelaskan, keluar dari agama Islam. Dia harus perbaharui syahadatnya kalau dia taubat. Ya. Dan dia kalau tidak taubat maka dia masuk dalam surah An-Nisa ayat kalau tidak salah 43 atau 47 dengan ayat 116 tentang masalah syirik. Ya, ini tentu
nomor ayat kalau saya keliru mohon maaf, tapi memang dalam surah An-Nisa kalau saya tidak salah ingat ya. Memang yang satunya di ayat 40-an sekian, yang satunya 100 sekian. Yang saya ingat ayat 43 sama ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia meninggal dalam keadaan kufur, syirik pada hari kiamat, dan Allah masih mengampuni selain dosa syirik itu. Jadi dimaafkan oleh Allah kalau selain syirik. Yang keempat, bahwa orang yang paling soleh sekalipun kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia tergolong orang yang zalim, musyrik. Siapapun dia tidak boleh sama sekali. Kalau nggak salah sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, saya ingatkan lagi riwayat tentang orang yang mati dalam keadaan kufur gara-gara seekor lalat. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan Nabi SAW bersabda, dulu orang sebelum kalian ada dua orang yang sedang jalan perjalanan, lalu mereka melewati sebuah negeri, sebuah perkampungan. Di situ orang-orang menyembah berhala, dan semua pendatang yang lewat diwajibkan oleh penduduk setempat untuk menyerahkan sesuatu pada berhala, itu. Apa saja sesembahan. Maka kalau tidak dibunuh, si A sama si B ini, si A memberikan sesuatu. Maaf, si A ini dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Maka kata penduduk di situ, coba sembahkan atau berikan walaupun hanya seekor lalat. Kalau nggak punya duit, nggak punya hewan yang besar, lalat saja, tangkap, niatkan untuk berhala ini. Maka dia pun menangkap seekor lalat lalu dia bawa kepada patung tersebut. Dia pun selamat dari manusia, tapi dia masuk neraka. Sementara yang kedua tidak mau sama sekali. Dia tidak mau bersyirik, ya, tidak mau mempartnerkan Allah sama patung itu. Sembelihan hanya untuk Allah saja. Maka dia pun menolak. Lalu dia dibunuh, kata Nabi SAW, lalu dia masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang kelima adalah tafsir ayat kedua, ayat 107 tadi. Jadi ini sudah kita jelaskan tadinya, tapi di sini ditambahkan lagi footnote nomor 44. Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, seperti doa, istighatha dan sebagainya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia sendiri. Dan dia menghendaki, dan jika dia menghendaki untuk seseorang suatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak seorang pun yang mampu menghalangi Allah. Ini statement yang luar biasa ya. Ayat Al-Quran tadi surah Yunus 107, ibu dan bapak sekalian harus jadikan pegangan hidup. Kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolong kita. Dan kalau Allah memberikan karunia-Nya, tidak ada yang bisa menghalangnya. Semua darinya. Kemudian yang keenam, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir. Minta-minta tolong pada benda-benda, ya, patung, api, air dan seterusnya, ini semua tidak memberikan manfaat duniawi. Dan di samping itu juga dia perbuatan kekufuran. Yang kedua, tafsir ayat ketiga. Yang tadi disebutkan dalam surah Ankabut ayat 17. Dikatakan situ footnote 45, ayat ketiga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita. Dan hanya padanya seharusnya kita meminta rezeki. Karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, teman-teman sekalian, semuanya terpenuhi. Dan Allah punya cara. Ada seorang hakim dari negeri Syam, dia bercerita, di zaman dulu tentunya ini, di beberapa waktu yang lalu lah ya. Dia bilang, satu waktu saya pernah kumpul sama teman-teman saya, orang-orang soleh semuanya. Duduk di padang pasir, niat berkemah,
Ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya baik-baik, masalah agama segala macam, sambil bakar-bakar daging segala macam. Dia bilang, waktu itu saya merasa diri saya nggak enak badan, kayaknya mau istirahat. Saya bilang sama teman-teman saya, sudahlah saya nggak usah ikut menginap sama kalian di sini, saya akan pulang. Keluarga saya. Lalu teman-temannya bilang, sudahlah 1 malam saja nggak apa-apa gini. Dia bilang waktu saya niat mau tinggal, dada saya rasanya sesak. Saya pun berdiri, sebenarnya majelis ini majelis baik ya. Dia bilang saya berdiri, kemudian saya bilang sama teman-teman saya, baiklah, saya menjauh sedikit dari kemah ini, coba saya hirup udara segar. Mungkin dada saya sesak karena saya butuh udara segar. Teman-temannya bilang silahkan. Dia pun berdiri, dia bilang. Dia tidak tahu kenapa dia jalan menuju ke padang pasir yang gelap sendirian. Sampai kemah itu sudah tidak terlalu kelihatan, tinggal api unggunnya saja. Maka dia pun bilang, saya dengar ada suara tangisan perempuan. Saya cari suara itu. Kemudian saya datang ke sana, ternyata ada seorang perempuan lagi nangis. Lalu saya tanya, kenapa kamu ibu? Dia bilang terjadi pertengkaran antara saya sama suami saya. Maka suami saya pun marah, saya diusir dari rumah. Saya juga tidak boleh ketemu sama anak-anak. Saya tidak punya harta. Saya mau nginap di mana? Saya mau dengan siapa? Maka saya minta kepada Allah agar saya ditolong. Lalu kata hakim ini, kenapa kau tidak angkat masalahmu kepada hakim? Lalu kata ibu tersebut, hakim siapa yang mau dengar saya? Saya orang miskin, nama saya tidak dikenal. Lalu orang itu pun menangis si hakimnya. Dia mengatakan, subhanallah, ibu ini tidak sadar pada saat dia minta tolong sama Allah, Allah datangkan hakim disesakkan nafasnya untuk datang ke tempatnya menjawab permasalahannya. Banyak orang tidak sadar masalah itu teman-teman. Allah kalau sudah kita minta kepadanya, pasti datang, tidak ada keraguan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hai Muhammad, kalau ditanyakan tentang aku oleh hamba-hambaku, katakan aku sangat dekat, aku akan jawab permintaan-permintaan mereka. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mereka mestinya bergantung. Ya. Mereka harusnya menyembah kepadaku, beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka dapat petunjuk. Dalam kisah yang lain, ada seorang miskin tinggal di Irak di zaman dulu. Kebetulan dia hidup makan keseharian, apa yang dia bisa makan dia makan. Kebetulan hari itu dia tidak mendapatkan hasil kerja apapun. Dia pun pulang ke rumahnya, tanya istri anaknya, ada makanan enggak? Enggak ada. Istrinya bilang enggak ada makanan. Terus suami bilang saya juga tidak punya hasil hari ini. Baik, anak-anak menangis, gimana caranya nih? Maka kata suaminya, baiklah. Di awal malam, kalau kita sekarang sudah jam 10, jam 11 malam, kata suaminya, saya coba keluar. Siapa tahu Allah berikan kita rezeki malam ini. Orang ini pun keluar menuju ke masjid dekat rumahnya. Waktu itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan, masih gelap. Lalu dia pun berdoa sama Allah, sujud, nangis-nangis minta sama Allah. Pada malam itu dengan hikmah Allah, ini kisah nyata, raja yang berkuasa di wilayah itu merasa malam itu dia gelisah, nggak bisa tidur. Dan seperti ada ketakutan tentang kematian, maka dia pun terdorong untuk bersedekah. Si raja ini. Maka raja ini cerita, saya mengambil beberapa kantong dinar emas. Lalu saya keluar dan malam itu saya tidak pernah berpikir untuk ditemani oleh seorang pengawal pun. Saya keluar, lalu saya pun berkata pada diri saya, ya Allah, aku akan membiarkan tali kuda ini, terserah engkau bawa kemana. Subhanallah, kuda itu jalan masuk ke pagar masjid, ke halaman masjid yang ada orang tadi. Begitu dengan hikmah Allah. Maka dia juga bingung, kok kuda ini berhenti depan masjid. Dia turun, dia masuk masjid, dia dapat orang itu lagi nangis. Ya Allah, jangan biarkan aku kelaparan dengan istri anakku, ya Allah, tidak ada makanan. Maka raja ini bilang, hai fulan, siapa kau? Disebut namanya. Saya raja wilayah ini dan saya sudah niat sedekah. Saya dengar tadi doamu, kau punya hajat, makanan, ini saya kasih. Dan kalau ada kebutuhanmu lagi, sampaikan kepada saya. Apa kata orang tersebut? Saya demi Allah tidak akan minta kepada anda, tapi saya akan minta kepada zat yang telah menggerakkan anda datang kepadaku. Itu kalimat tauhid, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau terlibat teman-teman sekalian, biar seluruh dunia ini benci sama kita, Allah bisa membalik keadaan. Nabi Muhammad SAW waktu berdakwah di Mekah, hampir satu Mekah benci sama beliau. Sebagian kecil sahabat.
13 tahun dakwah di Mekah cuma 153 orang dari sekian puluh ribu orang yang masuk Islam. Tapi dengan kesabaran, dengan keyakinan akhirnya terbalik keadaan. Sampai hijrah ke Madinah, berhasil memenangkan peperangan sampai merebut Mekah. Akhirnya tidak meninggal kecuali Jazirah Arab sudah masuk Islam semuanya. Dan terus ajaran beliau SAW tersebar justru dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita harusnya teman-teman sekalian menggantungkan nasib kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala dan terbiasa komunikasi dengan Allah. Apa saja komunikasikan sama Allah. Seperti kita lagi ngobrol, mulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji bagi Allah dan salawat dan taslim kepada Nabi SAW. Kita selalu mulai dengan tahmid nama Allah, memuji Allah dan juga salawat kepada Nabi SAW, baru masuk. Ya Allah sembuhin, Ya Allah mudahkan, Ya Allah berkahi, Ya Allah ini, Ya Allah itu. Selalu komunikasi. Kalau kita tahu ada seseorang teman kita teman-teman sekalian, tidak usah dia bantu kita secara materi, dia siap duduk mendengar semua keluh kesah kita. Dikasih nomor handphonenya, kapan saja kita butuh curhat kita tinggal telepon. Mau tengah malam pun diangkat sama dia. Dan dia sering memberikan ide-ide yang bagus sehingga kita merasa ada solusi dalam hidup kita. Bagaimana kita menjaga hubungan sama orang tersebut? Padahal dia cuma manusia, cuma bisa kasih ide. Kalau dia bantu materi terbatas, belum tentu dia bisa lunasi semua utang kita. Tapi kalau orang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta, pencipta juga manusia itu semuanya, pencipta juga permasalahan itu dan nikmat itu, maka pasti akan lebih jauh bisa. Selanjutnya adalah poin nomor 8, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, demikian halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali darinya. Ini sudah kita paparkan juga tadi sebenarnya. Yang ke-9 tafsir ayat ke-4, footnote nomor 46. Ayat ke-4 maksudnya adalah ayat Al-Ahqaq, ayat 5 sampai ayat 6 tadi. Ayat ke-4 menunjukkan bahwa doa atau permohonan adalah ibadah. Karena itu, barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Jadi tidak boleh minta-minta kepada selain Allah. Penjaga gua lah, dewa lah, apa kuntilanak, segala macam apalah istilahnya gitu ya. Semua itu tidak boleh. Yang ke-10, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Karena sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ya, tidaklah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyembah sesembahan-sembahan selain Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan perbuatan syirik lebih dicintai oleh syaitan daripada zina, daripada riba, daripada membunuh. Karena syirik ini bahaya, dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak sempat tobat sebelum meninggal ya, kalau tobat alhamdulillah, selama dia belum meninggal dimaafkan. Yang ke-11, sesembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Jadi mengkhayal kalau kita anggap patung itu, boneka itu, atau apa sajalah, api itu, gua itu, syaitan itu, terus kemudian bisa memberikan manfaat atau mendengarkan kita. Gak ada semua. Allah SWT mengatakan masalah itu. Yang ke-12, permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah. Jadi apa yang kita ucapkan kepada pohon, kepada dewa, kepada apa saja ini, itu yang membuat ya mereka membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Semua yang disembah selain Allah, jimat yang dipakai, patung yang disembah, apa saja, itu akan didatangkan hari kiamat. Lalu Allah pertemukan dengan penyembah-penyembahnya. Lalu mereka pun memungkiri itu. Mereka mengatakan kami tidak pernah minta ya Allah disembah. Mereka-mereka ini yang melakukannya. Yang ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Ya. Permohonan ini disebut sebagai ibadah karena sesembahan selain daripada Allah. Maksudnya permohonan ya, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, permohonan kepada patung, api tadi, ya, disebut sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut ibadah karena sesembahan selain Allah. Ini kayaknya ada kalimat yang ganjil di sini ya. Permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin maksudnya doa. Kalau doa dibaca untuk Allah dan tidak dialihkan kepada selain Allah, maka dia adalah ibadah. Yang ke-14, sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Ini juga sudah kita rincikan. Yang ke-15, permohonan inilah yang menyebabkan menjadi orang yang paling sesat. Maksudnya meminta tolong kepada selain Allah SWT menyebabkan predikat orang yang paling sesat melekat padanya. Yang ke-16, tafsir ayat ke-5.
Dan itu adalah surah An-Naml ayat 62 tadi. Ada footnote nomor 47 ayat kelima menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah karena tidak ada yang kuasa kecuali Dia adalah batil dan termasuk syirik. Ya. Sudah kita kasih contoh tadi masalah itu ya. Masalah kisah Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya. Yang ke-17, hal yang mengherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tidak ada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berdoa dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu ketika mereka berada dalam kesulitan, keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi penyembah berhala pun sama. Semua kalau sudah terjadi badai besar, gempa, ya, terjadi longsor, nggak ada ceritanya. Nggak mungkin mereka kembali lagi ke patung mereka itu pada saat itu. Mereka pasti akan kembali kepada Allah, tapi mereka tidak tahu namanya. Mereka mengatakan Tuhan tolonglah. Gitu. Dan yang terakhir adalah poin ke-18. Hadis di atas, hadis yang kata Nabi SAW tidak boleh istighatsah hanya untuk Allah, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah SAW al-Mustafa. Ya, maksudnya ini sifat Nabi SAW untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'addub ya, atau sopan santun, ta'addud ya, adab ya, kepada beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan bab ke-14. Lanjutkan dengan bab ke-15 ya. Bab ke-15, tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Tentu saya sudah sebutkan tadi makna sembah, tidak boleh tunduk, patuh, cinta, memohon, meminta perlindungan, memohon agar diberikan tambahan atau berkah, apa saja rezeki selain Allah SWT tidak boleh. Diangkat oleh beliau di sini dalil yang pertama Al-A'raf 191 sampai 192, ini melengkapkan bahasan bab 14 sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Kalau datang gempa datang banjir, atau ada orang yang sengaja memukulnya, memecahkannya, tidak ada terjadi apa-apa. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh ini seorang sahabat Nabi yang penyembah berhala. Dulunya belum masuk Islam. Waktu Islam pertama masuk di Madinah, dia tidak mau ikut-ikutan. Pokoknya dia tetap mau sembah berhala. Lalu anak-anaknya yang sudah beriman, sudah masuk Islam, datang kemudian mengotori patung ayahnya. Dikotori dengan kotoran manusia. Maka ayahnya besok pagi itu sudah bangun, dia kaget. Lalu dia bicara sama Tuhannya sendiri, sama patungnya. Dia bilang, siapa yang kotorin kamu nih? Kenapa kau tidak melawan? Lalu kemudian dibersihkan sama dia patungnya. Lalu kemudian dikasih wangi-wangian dan ditaruh pedang di lehernya patungnya. Sambil dia bilang, kalau ada yang ganggu kamu lagi, bunuh saja. Subhanallah, malam hari itu dia tidur, anaknya datang lagi yang sudah masuk Islam ini. Ada 3 orang anaknya kebetulan. Lalu mereka mengganti pedang yang di leher patung itu dengan bangkai anjing. Dan dilumuri lagi sama kotoran. Besok pagi bangun ayahnya kaget lihat pedangnya tidak ada. Yang ada bangkai kambing. Lalu dia lihat ke patung tersebut, mulai dia berpikir. Dia mengatakan, kalau kau Tuhan pasti kau bisa membela diri. Kenapa kau tidak bela dirimu sendiri? Gitu kan? Tapi begitulah subhanallah. Akhirnya Amr bin Jamuh masuk Islam. Gara-gara rasional seperti itu. Bahkan di zaman era sekarang banyak sekali orang sembah selain Allah SWT ya. Jepang dengan teknologinya, dengan terkenal orang-orang pintarnya masih menganggap kaisar mereka anak dewa matahari. Matahari Tuhan. Gitu kan? Padahal matahari terbenam. Dan sudah diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihissalam tidak mau menyembah matahari ataupun bulan karena hilangnya. Ada saatnya dia muncul, ada saatnya dia hilang gitu kan. Tapi seperti itulah subhanallah. Kalau matahari Tuhan, lalu bagaimana dengan planet-planet yang lebih besar daripada matahari? Hari ini sekarang ditemukan dengan teknologi canggih, ada planet ya, di angkasa sana
yang mirip seperti matahari, api semua, tapi 11,7 miliar lebih besar daripada matahari. Itu ditaruh di gambarnya itu, ilustrasinya itu ditaruh di pameran Asmaul Husna di Madinah. Jadi kalau teman-teman kalau lagi haji sama umrah, di Masjid Nabawi bagian belakang sebelah kanan, di luar pagar sebelah kanan itu, bagian belakang ada pameran Asmaul Husna. Kita kalau masuk kita bisa lihat itu. Banyak sekali di situ penjelasan tentang Al-Jabbar, Al-Ghafur, Asy-Syakur, mana realisasinya, apa maknanya dari hadis. Ada cuplikan-cuplikan film tentang ombak yang keras, kemudian lahar yang panas, apalah segala macam fenomena alam. Terus hewan-hewan, ya beragam macam burung-burung dengan warnanya, hewan-hewan buas, hewan yang besar, yang kecil dan seterusnya. Dan itu terakhir pada saat kita mau keluar ada di dinding besar ditaruh itu. Ditulis itu matahari, di atasnya ada planet lagi satu lebih besar dari matahari sekian kali lipat, sampai yang paling terakhir itu baru sampai situ ya ilmu pengetahuan kita. Mungkin nanti ke depannya 10-20 tahun mungkin ada teknologi lagi, mungkin lebih jauh daripada itu. Seperti kita mungkin 15 tahun yang lalu belum kenal HP kali ya, atau mungkin 20 tahun lalu lah, mungkin masih belum ada HP mungkin. Sekarang subhanallah sudah di tangan kita semuanya, bahkan anak kecil kita bisa pakai ya. Bahkan fasilitas kita sekarang banyak sekali yang zaman dulu tidak ada. Qarun itu yang dari kaum Nabi Musa yang ditenggelamkan oleh Allah, dia teman-teman sekalian, karena dulu tidak ada bank, tidak ada penyimpanan uang di bank, maka dia harus buat gudang semuanya disimpan emas dan peti-petinya besar-besar, harus dipikul sekian banyak orang karena hartanya banyak. Maka Qarun tidak pernah berpikir teman-teman, kalau di zaman kita sekarang kita sudah punya ATM. Taruh uang miliaran di rekening, kita tinggal tarik kapan kita mau, transfer kapan kita mau. Berarti kita lebih hebat dari Qarun. Dulu Qarun uangnya susah untuk disimpan sama dia. Kaisar Romawi dulu teman-teman sekalian dicemburui oleh banyak raja-raja lain. Kenapa? Karena dia punya orang-orang yang mahir menyatukan bulu-bulu hewan, bulu-bulu burung, dibuat bagus sekali sampai menjadi kipas besar untuk mengipas dia kalau lagi duduk. Kaisar Romawi tidak tahu kalau sekarang kita sudah punya remote AC di setiap kamar kita. Setiap saat kita bisa pencet dingin semua. Kisra dulu, rajanya Persia, itu terkenal dia punya kendi air dibuat dari tanah liat yang bagus. Itu saking bagusnya kualitasnya sampai bisa cepat mendinginkan air. Dan dia kalau dituangkan air dingin di ruangannya itu semua dayang-dayangnya cemburu dengan dia. Tapi dia tidak pernah tahu kalau zaman sekarang kita sudah punya dispenser, tinggal pencet. Jadi sebenarnya kehidupan kita sekarang ini sudah mengalahkan raja-raja dulu ini. Lebih mudah kalau kita mau beribadah gitu. Dan kalau sudah zaman teknologi seperti sekarang kita tidak bisa dapat hidayah, ini aneh sekali gitu. Jangankan itu, orang ibadah di zaman berapa tahun lalu saja teman-teman sekalian. Waktu masih belum ada pesawat, itu bagaimana orang ibadah? Pergi haji misalnya. Begitu susahnya mereka naik kapal laut 2 bulan. Sampai saya dengar dari orang-orang tua kita dulu, kalau mereka pergi haji mereka sudah salaman anggap tidak kembali lagi. Karena bisa tenggelam kapalnya. Orang naik unta berbulan-bulan. Sekarang kita di pesawat tinggal duduk manis pakai AC. Itu pun tidak mau umroh, tidak mau haji. Sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Aneh sekali. Baik, kita kembali ke bahasan kita teman-teman sekalian. Dikatakan di sini, dalil pertama adalah surah Al-A'raf 191-192. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya atau kepada dirinya sendiri. Dan berhala-berhala itu juga tidak dapat memberi pertolongan buat dirinya. Yang kedua surah Fatir ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Mau patung, mau api, mau syaitan, mereka tidak punya setipis kulit ari, enggak ada kemampuannya.
Jika kalian menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Dan kalau mereka mendengar pun, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Dan tidak ada yang dapat memberitahukan keterangan jelas seperti ini kepada kalian, sebagaimana telah diberikan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhu kaifa yufli qaumun syajju nabiyyuhum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Al-Imran 128. Pada waktu peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala dan gigi taring beliau. Jadi luka bagian keningnya berdarah dan giginya sempat pecah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai Nabi mereka? Lalu Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Jadi artinya di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia inginkan walaupun nabinya. Nabi Muhammad SAW seakan-akan heran, kenapa Nabi ya? Maka Allah mengatakan itu bukan urusan Muhammad. Kalau sesuatu yang terjadi, aku putuskan maka akan terjadi. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita kalau Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa. Nabi Muhammad SAW tidak kebal. Kenapa sekarang banyak orang belajar ilmu kebal? Untuk apa? Kita tidak usah minta tolong sama syaitan dan jin. Nabi SAW tidak pernah minta tolong sama jin. Kan jin tidak datang sama manusia. Waktu terjadi perang Uhud, perang Badar kan enak sekali panggil mereka, suruh cekik-cekikin aja tuh orang kafir Quraisy. Tapi enggak dilakukan. Tenaga dalam dari jauh kan bisa terpental ya. Tapi enggak dilakukan. Manusiawi lawan. Itu ibrah pelajaran. Kita akan bacakan setelah membaca dua ayat tadi, Al-A'raf 191, 192 dan Fatir 13 dan 14, kita masuk ke riwayat hadis Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dan ini tadi sudah kita jelaskan ya, gambaran umumnya, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhu faqala fakaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Pada waktu peperangan Uhud terjadi, Nabi SAW terluka di bagian kepala dan gigi taring beliau. Maka beliau pun bersabda, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Kita lanjutkan sekarang ke hadis setelahnya, karena ini tadi sudah paparkan juga. Hadis Bukhari juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya di sewaktu perang Uhud berdoa tak kala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam solat subuh. Allahumma al'an fulanan wa fulana ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya Allah, laknatnya si fulan dan si fulan, yaitu seusai beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi maksudnya adalah beliau membaca kunut. Ya, Nabi SAW membaca kunut pada saat membahas masalah Al-Imran 128. Nabi SAW sempat merasa marah dengan orang-orang Quraisy yang melukai tubuh beliau. Maka beliau pun membaca pada saat bangun dari rukuknya Sami Allahu liman hamidah, mendoakan agar orang-orang itu dilaknat oleh Allah. Sesudah itu, sesudah doa Nabi SAW, turunlah firman Allah Al-Imran 128, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu, hai Muhammad. Dan menurut riwayat lain beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham dijatuhkan atau dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah firman Allah Al-Imran 128, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun tanganmu dalam urusan mereka. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita dengan Al-Imran 128 bagaimana Allah Subhanahu wa taala berperilaku semaunya Allah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ya, memohon kepada Allah apa yang dia inginkan, kalau Allah tidak kabulkan maka tidak dikasih. Di sini Nabi SAW Nabi
dan beliau dilukai oleh musuhnya orang kafir. Tapi Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahkan Islam. Ternyata beliau mendoakan agar dilaknat orang-orang ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tanganmu sedikitpun hai Muhammad dalam masalah itu. Kamu harus minta petunjuk kepadaku dulu supaya aku bisa memberikan panduan. Apakah harus didoakan buruk atau aku akan berikan petunjuk. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara 214 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat hai Muhammad. Mulai dari mereka. Maka beliau pun berdiri lalu beliau bersabda, Ya ma'syara Quraisy, ishtarau anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyatu ammata Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun, kata Nabi SAW, aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Kalau Allah memang kalian melanggar dan Allah hukum, aku tidak bisa bantu. Nah, aku cuma utusan Allah. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang posisi beliau sebagai manusia biasa, walaupun beliau Nabi. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya Nabi SAW karena ada hubungan kerabat dengannya, maka atau dia punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW, dianggap pasti akan dapat pertolongan walaupun dia ahli maksiat. Enggak, keliru. Di sini Nabi SAW sebutkan kerabat-kerabat terdekatnya. Dimulai dari Quraisy lalu mengerucut ke orang-orang terdekat beliau. Wahai segenap Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kalau buat syirik, walaupun keluargaku dihukum. Gitu. Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang tercinta, radhiyallahu anhu, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah binti bibi Rasulullah, Sofiyah binti Abdul Muttalib, tante Nabi SAW, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, wanita termulia di surga setelah Khadijah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tidak bisa berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kau meninggal dalam keadaan syirik, kau berbuat dosa, kau akan tanggung loh itu. Aku adalah utusan Allah, aku coba mengingatkan, meluruskan. Maka terapkan syariat itu supaya kamu tidak kena hukuman Allah. Karena aku tidak bisa tolong kalau kamu melanggar. Dan ini teman-teman sekalian, kalau Rasulullah SAW saja begini dengan kerabatnya, bagaimana dengan kita? Ada orang berpikir, tidak apa-apa deh saya soleh. Laki-laki misalnya ayah atau ibunya, saya soleha. Tetapi anak saya sekarang belum sholat, belum tutup aurat, nggak apa-apalah. Mungkin nanti saya orang tuanya bisa bantu, nggak bisa. Dia akan datang dengan amalnya sendiri. Ya. Kita akan datang dengan amal kita sendiri. Sebagaimana banyak orang bangga dengan amal orang tuanya, amal anaknya. Anak saya itu hafal Quran, itu anaknya. Ayah saya itu suka rajin sholat di masjid, padahal dia tidak. Itu ayahnya. Ya. Ibu saya suka baca Quran di pagi hari, itu ibunya. Kamunya bagaimana gitu? Dianya bagaimana? Maka ini harus difahami teman-teman. Kita sendiri harus beramal. Sampai keluar istilah dalam pepatah bahasa Arab, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang anak muslim yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Tapi seorang anak muslim yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh aku sekarang. Dia beramal, dia berbuat. Dia terapkan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Ya. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir kedua ayat tersebut di atas. Ya. Footnote nomor 48, kedua ayat tersebut maksudnya adalah ayat disebutkan dalam surah Al-A'raf dan surah Fatir. Ya. Kedua ayat tersebut menunjukkan kebatilan syirik mulai dari dasarnya karena makhluk yang lemah ini yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa tidak dapat dijadikan sebagai sandaran sama sekali
dan menunjukkan pula bahwa Allah lah yang berhak dalam segala macam ibadah yang dilakukan manusia. Yang kedua, kisah perang Uhud di mana Nabi SAW menghadapi luka dan beliau marah dengan orang-orang yang melukainya lalu melaknat mereka. Tapi belum ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada urusanmu di situ hai Muhammad, tunggu instruksiku baru jalankan, gitu kan. Ini mirip juga dengan surat Tahrim ayat 1 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengharamkan madu karena kecemburuan yang terjadi di antara istri. Maka Nabi SAW mengatakan, hari ini aku haramkan madu. Lalu Allah turunkan ayat pertama surat Tahrim. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Jadi enggak boleh, gitu kan. Berarti memang keputusan mutlak di tangan Sang Pencipta Allah SWT, tentu dengan tetap mulia dan tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita sebuah prinsip dalam beragama, adalah kita akan menolong diri kita sendiri. Kalaupun kita sudah selamat, baru kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tapi kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, nggak bisa dibantu. Kufur, nggak bisa dibantu. Muslim masih ada terbuka pintu celahnya. Dan yang sedang kita bahas adalah bab syirik kan. Jadi kalau memang dia beristighatsah, minta tolong kepada selain Allah, sembah-sembah selain Allah, menggunakan jimat dan seterusnya, maka itu akan bermasalah buat dia sendiri. Dan Nabi SAW membahasakan ini kepada Abbas radhiyallahu anhu, kepada Sofia radhiyallahu anha, kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ini semua adalah orang-orang tercinta yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah pemimpin para rasul dalam sholat subuh telah melakukan kunut. Sedang para sahabat yang berada di belakangnya, beliau mengucapkan amin. Dan ini kunut dikerjakan Nabi SAW adalah kunut nazilah, di mana Nabi SAW mendoakan berhari-hari, baik itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya didoakan oleh Nabi SAW untuk kehancuran mereka, untuk kehancuran mereka. Ya. Dan ini dibolehkan kalau kaum muslimin dalam keadaan terdesak. Ya, seperti kasus Myanmar sekarang ini, memang setiap masjid muslim harus kunut nazilah, mendoakan mereka agar diselamatkan. Mereka tidak ada ketenangan. Setiap saat bisa datang tentara Myanmar membantai mereka dengan bengisnya, gitu kan. Masjid dibakar, orang dicincang, perempuan diperkosa, anak kecil dibunuh, dibakar. Ini semua hal yang sudah semestinya kita minimal melakukan kunut nazilah dengan bantuan-bantuan materi. Ya. Dan kita berharap nanti ada di antara pemimpin muslim yang bisa menyelamatkan mereka, mengajak kaum muslimin untuk bisa berjihad. Ya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Artinya kalimat-kalimat yang kita doakan kehancuran tertuju kepada orang kafir, iya. Tapi kepada kaum muslimin dianjurkan untuk mendoakan hidayah, petunjuk. Ya. Dan orang-orang kafir ini pun didoakan keburukan oleh Nabi SAW karena jelas-jelas mereka keluar ingin memerangi Islam. Jelas-jelas mereka keluar untuk memerangi Islam. Yang kelima, orang-orang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir, antara lain melukai Nabi SAW dan berambisi sekali untuk membunuh beliau, serta mereka merusak atau memutilasi tubuh para korban yang terbunuh dari sahabat, padahal korban-korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Dan ini menyebabkan adanya kunut nazilah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW agar jangan melaknat mereka, ya, karena memang itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, kecuali petunjuk dari Allah. Allah suruh itu, Allah suruh perangi, Allah suruh bunuh, maka lakukanlah karena Nabi SAW utusan, gitu kan. Tapi keluar sebuah hukum, ada kunut nazilah di sini. Ada kunut yang dibaca untuk meminta pertolongan bagi kaum muslimin. Yang keenam, tentang perbuatan mereka itu Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau Nabi SAW, Al-Imran 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa laka minal amri syai'. Lanjutan ayatnya adalah di poin ke-7, au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan mereka sebelum turun wahyu, atau Allah, baik Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka. Itu terserah Allah. Allah memaafkan bisa saja, Allah menghukum juga bisa saja. Kemudian Allah pun menerima taubat mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ternyata di antara orang yang didoakan Nabi SAW itu nanti dapat hidayah dan masuk Islam. Berarti Allah SWT ingin sesuatu yang lain, gitu kan.
Tadi saya sudah sebutkan di antara hikmahnya adalah kita diberikan pelajaran kalau Nabi SAW manusia biasa dan beliau melalui juga masa-masa senang dan sedih, susah ya, sulit dan lapang. Maka ini semua harus kita sadari, kita pun akan melalui itu. Yang kedelapan, melakukan kunut nazilah, itu kunut dilakukan ketika berada dalam keadaan mara bahaya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kesembilan, menyebutkan nama-nama beserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat dalam solat, tidak membatalkan solat. Bisa kita sebutkan nama-nama orang ya. Tentu di sini sekali lagi teguran Allah SWT kepada Nabi SAW karena belum waktu itu turun wahyu khusus untuk menyampaikan kepada Nabi SAW ini dilaknat atau ini diberikan hidayah. Tapi setelah itu tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada sebagian orang yang telah didoakan oleh Nabi SAW. Yang ke-10, boleh melaknat orang kafir tertentu dalam kunut. Ini sudah kita tahu, kita doakan agar Allah menghukum mereka karena kejahatannya kepada kaum muslimin. Yang ke-11, kisah Rasulullah SAW tak kali diturunkan kepada beliau ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Tadi sudah kita jelaskan, lalu beliau berdiri lalu mengatakan, hai Quraisy, selamatkan diri kalian. Hai Abdul Abbas bin Abdul Muttalib, hai Sofia bibi Rasulullah SAW, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menolong kalian kalau dalam keadaan kufur dan syirik. Kemudian yang ke-12, kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal ini sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila, maksudnya dalam dakwah. Demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang muslim pada masa sekarang ini. Kalau dia mendakwakan sunnah-sunnah Nabi SAW lalu dianggap dia gila, dianggap aneh, dianggap apalah, mungkin sekarang ada istilah garis keras. Ya memang sudah begitu hukum Allah, gimana caranya mau dibantah gitu ya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, harus dimurnikan ajaran agama ini dan harus disampaikan, tidak mungkin disembunyikan ya. Masalah orang terima tidak terima itu hak masing-masing individual. Atau dia merasa dia punya pendapat lain, itu haknya dia, silahkan saja. Yang penting siap bertanggung jawab hari kiamat ya. Kemudian yang ke-13, Rasulullah SAW memperingatkan keluarga yang paling jauh, kemudian yang terdekat, dengan bersabda, sedikit pun aku tak bisa berguna bagi dirimu atau diri kalian di hadapan Allah. Sampai beliau bersabda kepada putrinya sendiri, wahai Fatimah putri Muhammad, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Kalau kau berbuat syirik, berbuat yang batalkan keislamanmu, aku tidak bisa bantu. Gak ada lagi orang kafir bisa diberikan syafaat. Nabi SAW hanya untuk muslim. Kalau dia keluarga Nabi SAW, kemudian dia ahli ibadah, atau mungkin ada kesalahan yang dia lakukan tidak sampai pada syirik, bukan mustahil Nabi SAW memberikan syafaatnya. Tapi kalau orang muslim tapi dia rusak Islamnya dengan kesyirikan, kekufuran, ini jelas-jelas tidak bisa dibantu. Apabila beliau telah memaklumkan secara terang-terangan padahal beliau adalah pemimpin para rasul bahwa beliau sedikit pun tidak berguna bagi diri putrinya sendiri, wanita termulia sealam ini, dan orang pun mengimani bahwa beliau tidak mengatakan kecuali yang hak, kemudian dia memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum Khawash ya, atau Khawas, maaf. Kaum Khawas ialah dikatakan nomor 49 orang-orang tertentu yang ditokohkan dalam masalah agama dan merasa bahwasanya dirinya patut diikuti, disegani dan diminta berkah doanya. Dia mengatakan kemudian dia memperhatikan yang terjadi pada diri kaum Khawas atau orang-orang yang mengkhususkan dirinya. Dianggap dirinya adalah orang yang termuliakan di antara kaum muslimin, harus dihormati ekstra. Akan tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Kalau Nabi SAW sendiri tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini, kenapa kita lakukan? Kenapa kesannya kita memvonis diri kita seakan-akan paling benar dan kita akan masuk ke dalam surga, gitu kan? Maka itu tidak mungkin. Tentu saja beda hal ini kalau ada orang buat salah kita ingatkan, itu berbeda ya. Yang dimaksud sini ada orang subhanallah begitu dia sudah menggunakan pakaian-pakaian simbol-simbol Islami, simbol pemimpin umat, lalu kemudian merasa dirinya tidak mungkin salah. Enggak ada aibnya itu. Seorang dai, seorang ulama pun kalau tidak tahu, dia tidak tahu, harus bilang tidak tahu. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah SWT, tidak boleh. Lalu dia belajar lagi, tidak ada yang mustahil. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, berapa kali kita temukan dalam buku-buku mereka, selalu dikatakan dalam buku-buku fikih yang disebarkan oleh pengikutnya setelahnya, mereka mengatakan ini pendapat lama Syafi'i, ini pendapat baru Syafi'i, ini pendapat lama Ahmad, ini pendapat baru Ahmad, ini pendapat lama Abu Hanifah, ini pendapat barunya, ini pendapat Malik yang lama, ini pendapat barunya.
Mereka punya pendapat-pendapat dalam masalah itu. Mungkin awalnya dia lihat itu begini, lalu kemudian diubah jadi begitu. Kan? Karena mereka tahu bahwasanya tidak mungkin mereka salah, tidak mungkin sembarangan dalam menyampaikan. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ya. Allahu a'lam. Baik, mohon maaf karena saya ada taklim lagi maghrib, saya harus siap-siap. Mungkin sampai sini saja bahasan kita insyaAllah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan juga menjadi tambahan kita sebagai tambahan amal pada hari kiamat. Semoga saja seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta juga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah agar menjalankan tugas mereka sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat dan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan haknya. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini, semuanya dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Indonesia menjadi contoh tentu bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.